Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Dwi Hartanto, NPM 03.2022.1.077767, akan mempresentasikan praktikum sistem pengaturan modul 1. Praktikum sistem pengaturan modul 1, percobaan modul 1 A1, grafik. Percobaan modul A1, modul 1, modul 1 A1B, grafik, 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 grafik. Percobaan modul 1 2A, tabel, grafik, grafik, grafik. Percobaan modul 1 2B, tabel, 2B, grafik, 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 grafik. Analisa dari modul 1. Pada eksperimen terkait pengaruh time constant pada respon transient orde 1, perubahan tegangan terhadap waktu menunjukkan bahwa semakin kecil time constant, semakin sistem akan merespon lebih cepat, sedangkan nilai time constant yang lebih besar menghasilkan respon yang lebih lambat. Aspek stabilitas sistem juga dapat dipertimbangkan, di mana sistem dengan time constant kecil cenderung lebih stabil, sementara pada eksperimen mengenai pengaruh rasio redaman dan frekuensi natural pada respon transient orde 2, rasio redaman yang lebih besar dapat menghambat overshoot, sementara rasio redaman yang lebih kecil dapat meningkatkan overshoot. Frekuensi natural rendah menghasilkan periode getar alami yang panjang, menciptakan respon sistem yang lebih lambat, sedangkan frekuensi natural tinggi menghasilkan periode getar alami yang pendek dan respon sistem yang lebih cepat. Terdapat pula hubungan kompleks antara rasio redaman dan rasio natural, di mana keseimbangan optimal perlu dicapai untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu. Dalam dunia nyata, penyusunan tim konstan rasio redaman dan frekuensi natural sering diperlukan untuk kinerja sistem yang diinginkan, dan penggunaan kontrol PID dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan parameter-parameter tersebut. Kesimpulan dari modul 1. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tim konstan, rasio redaman, dan frekuensi natural memainkan peran krusial dalam karakteristik sistem dinamis. Tim konstan menggambarkan kecepatan transisi sistem, di mana nilai tinggi menunjukkan sistem yang lambat dan nilai rendah menandakan respon yang cepat. Rasio redaman memberikan indikasi tentang seberapa cepat getaran sistem redaman setelah terjadinya gangguan. Dengan nilai tinggi menandakan redaman yang kuat, sementara itu frekuensi natural mencerminkan kecenderungan alami sistem untuk bergetar tanpa adanya pengaruh eksternal. Penting untuk diingat bahwa pola grafik dan posisi kutub sistem pada busur sumbu imajiner mencerminkan stabilitas sistem. Pola yang dihasilkan dalam memberikan petunjuk tentang stabilan overshoot atau bahkan potensi osilasi yang terjadi. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap tim konstan, rasio redaman, dan frekuensi natural sangat penting dalam menganalisis serta meningkatkan kerja sistem. Analisis ini menjadi kunci dalam pengembangan dan mengoptimalkan sistem dinamis, karena kemungkinan insinyur dan desainer sistem untuk mengidentifikasi potensi masalah penyesuaian parameter sistem
dan mencapai respon yang diinginkan sesuai dengan aplikasi dan kebutuhan spesifik. Dengan demikian, pengetahuan mendalam tentang konsep-konsep ini akan membantu dalam merancang sistem yang stabil, responsif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Modul 3. Kecepatan motor DC. Kelompok B. Kelompok B2. Hasil percobaan. Tabel percobaan, grafik percobaan, plot grafik percobaan data 1 dan percobaan data 2. Plot grafik percobaan data 3 dan percobaan data 4. Plot grafik percobaan data 5 dan data 6. Plot grafik percobaan data 7. Analisa dari praktikum yang telah dikerjakan pada percobaan 1 dengan set point 9 memiliki output 0 dan PWM 24 menunjukkan bahwa sistem tidak merespon sehingga output yang dikeluarkan adalah 0. Pada percobaan 2 dengan set point 25 memiliki output yaitu 33 dan PWM 65. Grafik pada sistem terus naik dan melebihi dari nilai yang diinginkan. Berbeda dengan data 7 memiliki nilai set point 100 dan memiliki output yaitu 102. Dan sistem ini pada 2,5 detik sehingga mendapatkan sistem yang bagus. Perubahan set point pada percobaan modul 3 ini menggunakan potensio untuk menentukan set point yang diinginkan. Kesimpulan dari modul 3. Dalam praktikum modul 3 ini menggunakan motor DC untuk kontrol sistemnya. Didapat data yang beragam sesuai nilai set point yang diinginkan. Ada yang terbaca, ada juga yang melebihi nilai yang diinginkan, dan juga ada yang memenuhi nilai yang diinginkan. Contohnya data yang tidak terbaca adalah percobaan 1 dan nilai set point 9, tetapi output yang dihasilkan adalah 0. Contoh data yang mempengaruhi nilai yang diinginkan adalah data percobaan 7 dengan nilai set point adalah 100 dan sistem respon output 100 pada 2,5 detik. Modul 4. Motor induksi PID. Hasil percobaan, tabel percobaan, tabel tuning PID. Grafik saat tuning percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Plot grafik scope. Percobaan 1, percobaan 2, percobaan data 3, percobaan data 4. Tabel hasil perhitungan. Analisa dari modul 4. Pada praktikum modul 4 dengan judul motor induksi PID ini kita dapat 4 model transfer function yang kemudian kita melakukan tuning untuk mendapatkan nilai KP, KI, KD agar grafik yang muncul semut dan tidak ada overshoot maupun osilasi. Dapat kita ambil contoh pada percobaan 1 di mana kita mendapatkan PID hasil tuning yaitu P sama dengan 3,0220 I 8876,4,05 dan D minus 2,9340 E minus 0,5 dan mendapatkan hasil grafik yang cukup bagus di mana error steady state-nya 0% dan tim konstan T 0,632 dan setting TS 0,95, tim delay TD 0,5 dan rise time DR sama dengan 0,05 sampai 0,9
tidak terjadi overshoot maupun osilasi. Namun pada percobaan 2 ada sedikit error state yaitu 0,01%, namun tidak ada overshoot maupun osilasi yang terjadi dengan penggunaan nilai P 0,6873, I 48,5019 dan T sama dengan 0. Kesimpulan pada modul praktikum 4. Pada praktikum motor induksi PID ini kita dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan grafik saat tuning dapat mempengaruhi nilai PID yang muncul pada simulink dan dapat mempengaruhi grafik plot pada scope. Jadi setiap pengaturan tuning pasti akan memiliki nilai berbeda-beda dengan transfer function yang telah didapatkan pada saat praktikum. Pada praktikum ini saya mencatat hasil nilai-nilai PID yang menghasilkan output yang semut tanpa overshoot dan osilasi. Terima kasih.